pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika di hari Rabu, 15 Agustus 1945, sejumlah pemuda menemui Bung Karno di Jakarta, tepatnya di rumah Bung Karno. Beberapa pemuda itu adalah Wikana, Subadio, Yusuf Kunto, dan Sukarni, dengan tujuan mendesak Bung Karno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung, maksud kedatangan kami adalah meminta supaya Bung Karno dan Bung Hatta segera menyatakan kemerdekaan, lepas dari PPKI maupun janji-janji Jepang, ujar Wikana yang saat itu menjadi juru bicara dari sekelompok pemuda itu. Pernyataan ini pun akhirnya memantik perdebatan yang panas, bahkan hampir debat kusir antara sekelompok pemuda itu dengan Bung Karno. Tegas, Bung Karno saat itu menjawab menolak usulan tersebut dengan alasan harus mengikuti sesuai rapat-rapat PPKI. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, Bung Hatta dan Mr. Subarjo akhirnya menyusul ke rumah Bung Karno, dan ternyata perdebatannya masih berlangsung sengit. Kami tetap ingin kemerdekaan Indonesia diproklamasikan malam ini juga, kata Wikana terus mendesak. Saya sudah katakan tidak bisa. Besok pagi kami akan baru melakukan rapat, jawab Bung Karno dengan nada kesal. Kami tidak ingin kemerdekaan diproklamasikan oleh panitia bentukan Jepang, sahut Wikana. Suasana semakin panas dan Wikana pun mulai mengancam. Ia mendekati Bung Karno, kemudian mengeluarkan pisau terhunus di tangannya sambil mengatakan, "Sekarang revolusi di tangan kami. Kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, baiklah. Tapi kami para pemuda tidak dapat menjamin keamanan jika proklamasi belum juga diumumkan malam ini. Kami para pemuda akan bertindak dan menunjukkan kesanggupan sendiri untuk melaksanakan kehendak itu. Kalau Bung Karno tidak mau mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah," ujar Wikana. Sahabat suluh muda, Bung Karno tersinggung lalu bangkit dari kursinya dan berteriak, "Jangan aku diancam, jangan aku diperintah. Lakukan saja apa yang kalian inginkan. Pantang bagiku untuk dipaksa menuruti kemauanmu." Tak lama, Bung Karno melompat mendekati Wikana, lalu menyorongkan kepalanya dan menekukkan ke bawah sambil menunjukkan lehernya. "Ini leherku, seretlah aku ke pojok itu, penggal kepalaku dan sudahilah nyawaku malam ini juga. Jangan menunggu sampai besok pagi," tegas Bung Karno. Suasana pun berubah jadi hening dan mencekam. Dan Wikana yang kaget melihat tanggapan Bung Karno yang demikian, mulai salah tingkah. "Bung, bukan begitu maksud kami," kata Wikana. Sahabat suluh muda, untuk menetralisir suasana, akhirnya Bung Karno, Bung Hatta, Subarjo, dan Mr. Buntaran kemudian berunding selama 15 menit di ruang lain, hingga Bung Karno menyatakan seperti yang diungkapkan dalam buku autobiografinya, "Yang paling penting di dalam suatu peperangan dan revolusi adalah waktu yang tepat. Di Saigon, aku sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Sukarni bertanya, "Mengapa tanggal 17? Kenapa tidak sekarang atau tanggal 16? Jawab Bung Karno, "Aku percaya pada mistik. Aku tidak punya alasan yang masuk akal mengapa angka 17 penting bagiku. Tapi aku punya perasaan bahwa 2 hari lagi itu waktu yang baik. 17 adalah angka yang suci, angka keramat. Kita juga sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Ini berarti saat yang paling suci, bukan?" "Iya," jawab Sukarni.
Tanggal 17 adalah hari Jumat. Jumat yang legi atau yang manis dan Jumat yang suci. Al-Quran diturunkan 17 Ramadan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Mengapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan 17 rakaat, bukan 10 atau 20 rakaat? Karena kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Kesadaranku, takdir Tuhanlah proklamasi 17 Agustus besok. Revolusi akan mengikuti setelah itu, jelas Bung Karno. Sahabat Suluh Muda, hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah keteguhan prinsip dan mengambil suatu tindakan haruslah mempertimbangkan segala hal. Itulah kisah di balik angka proklamasi 17 Agustus 1945.